Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas Cardano. Koin yang sangat menarik ya, yang perlu kita bahas karena Cardano merupakan salah satu kripto favorit saya yang menjadi investasi yang cukup besar dalam portofolio saya ya, dan saya ingin berbagi kepada kalian kenapa Cardano itu menarik. Ya, sebelum kita membahas tentang teknis dari Cardano, kita bahas dulu sekilas apa sih itu Cardano. Cardano adalah platform blockchain baru yang didirikan oleh Charles Hoskinson pada tahun 2015 ya. Jadi udah cukup lama. Dan Charles Hoskinson ini adalah co-founder dari Ethereum yang bekerja sama langsung dengan Vitalik Buterin, si pendiri Ethereum. Itu yang membuat Cardano itu menarik ya. Karena dari foundernya saja sudah jelas. Dan Cardano itu adalah cryptocurrency network yang memungkinkan untuk membuat aplikasi yang terdesentralisasi. Cardano itu menggunakan proof of stake. Dan Cardano lebih terdesentralisasi dari Ethereum. Dan yang lebih keren lagi tentang Cardano ini, bahwa Cardano itu lebih cepat 100 kali lipat kurang lebih ya dibandingkan dengan Ethereum. Wow, keren sekali kan. Jelas ya bahwa Cardano itu memiliki potensi untuk bertumbuh yang sangat besar. Dan Cardano menggunakan protokol yang bernama Ouroboros. Ouroboros itu adalah blockchain protokol yang sangat aman. Kita bahas sekilas dulu tentang Ouroboros ini. Bahwa Ouroboros ini memiliki kelebihan bahwa dia itu sangat scalable, bisa memproses transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan juga tentu saja aman. Nah, Ouroboros ini adalah revolusi dari blockchain generasi awal ya, seperti Bitcoin dan juga Ethereum, dan ditingkatkan lagi menjadi lebih cepat dan lebih aman di Ouroboros ini. Ada adalah native token dari Cardano, dapat digunakan untuk staking oleh para validator dan juga delegator. Jadi selain untuk membayar transaksi, juga digunakan untuk staking dan juga tentunya untuk voting ya, karena Cardano menggunakan proof of stake. Dan Cardano sekarang masih belum mencapai tahap akhirnya ya, masih terus berkembang. Itulah yang membuat Cardano itu diragukan oleh sebagian orang, karena Cardano bisa dikatakan itu masih belum selesai. Bahkan sejak diluncurkan pertama kali tahun 2015 sampai sekarang, Cardano itu masih terus berevolusi. Jadi bagi orang yang skeptis akan berpendapat Cardano itu apa sih, kok nggak selesai-selesai proyeknya, jadi apa enggak? Nah, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, Cardano sampai sekarang masih terus berevolusi untuk membentuk tahap akhir dari form Cardano yang tentunya akan sangat baik dan sangat cepat dan jauh lebih baik daripada Ethereum ya. Dan kenapa Cardano itu beda dengan Ethereum? Setiap fitur yang ada di Cardano itu dites oleh para developer dan juga komunitas sebelum diimplementasikan. Nah, itu yang membuat setiap fitur yang ada di Cardano itu lebih lama diluncurkan. Tapi sisi positifnya juga, fitur yang diluncurkan itu juga akan lebih matang ya, dan sudah terbukti bekerja. Cardano dengan blockchain protokolnya Ouroboros itu jauh lebih hemat energi. Dan di situ resminya di state bahwa Cardano itu memakan energi yang 4 juta kali lipat lebih efisien daripada Bitcoin. Jadi sangat hemat energi sekali. Saya kurang setuju dengan orang yang berpendapat bahwa Cardano itu akan membunuh Ethereum atau juga Bitcoin. Saya kurang setuju. Saya lebih berpendapat bahwa Cardano itu akan berjalan beriringan dengan Ethereum dan juga Bitcoin, karena masing-masing kripto sudah memiliki penggemarnya masing-masing. Apalagi Ethereum sudah memiliki aplikasi yang sangat banyak yang dibuat di atas platformnya Ethereum, dan saya yakin tidak akan serta-merta ketika Cardano itu mencapai tahap final terus aplikasi itu akan berpindah. Enggak seperti itu. Mungkin orang sudah terlanjur suka dengan Ethereum dan tidak akan semudah itu berpindah. Apalagi Ethereum juga terus berevolusi juga dengan membuat Ethereum 2.0. Sedangkan Bitcoin tetaplah Bitcoin ya, cryptocurrency nomor 1 yang menurut saya tidak akan tergantikan. Next, langsung kita cek di teknisnya ya. Menurut CoinMarketCap, Cardano itu sudah menduduki peringkat yang sangat prestisius sekali, yaitu menduduki peringkat ke-5. Itu sangat bagus sekali dengan market capital sekitar 559 triliun rupiah, atau kalau dalam dolar sebesar 39 miliar dolar. Itu jumlah yang sangat besar untuk
ukuran market capital kripto meskipun masih jauh lebih kecil daripada Bitcoin ya, yang menunjukkan bahwa Cardano ini masih memiliki ruang untuk bertumbuh sangat besar. Cardano sekarang diperdagangkan di harga Rp17.494, masih sangat murah ya, dengan jumlah supply maksimalnya di 45 miliar koin. Ya, koin ADA memiliki supply maksimal, beda dengan Ethereum yang tidak memiliki supply maksimal, yang artinya ADA itu jauh lebih deflasi daripada Ethereum ya. Nilainya akan terus meningkat karena persediaan yang jauh lebih terbatas daripada Ethereum. Ini adalah satu poin positif Cardano dibandingkan dengan Ethereum. Cardano sendiri sudah turun dari titik tertingginya sebesar 51%. Wow, itu jumlah yang sangat bagus, saya udah turun separuhnya. Dengan titik tertingginya itu dicapai di tanggal 16 Mei atau sekitar 1 bulan yang lalu. Dan harga dari Cardano sempat menyentuh angka Rp35.000, harga sekarang di 17.000. Wow, ini jelas ya, sekarang sedang sangat diskon sekali bagi setiap orang yang ingin membeli Cardano ya, dan tentunya yakin dengan masa depan dari Cardano itu sendiri. Menurut CoinGecko, Cardano sudah turun sebesar 0,3% dalam 1 hari terakhir, sudah turun sebesar 21% dalam 7 hari terakhir. Wow, jumlahnya luar biasa sekali, 21%, dan sudah turun sebesar 22% dalam 14 hari terakhir, dan dalam 30 hari terakhir sudah turun sebesar 7%. Tapi dalam 1 tahun ternyata sudah naik sebesar 1.368% ya. Terbukti ya, strategi terbaik untuk cuan di Cardano itu adalah dengan hodl, karena memang dalam jangka pendek, dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan mungkin turun, tapi dalam 1 tahun terbukti ya masih profit sebesar 1.368%. Jadi sobat investor yang yakin dengan Cardano tidak perlu pusing dengan penurunan kripto sekarang, hodl saja terus dan yakinlah bahwa Cardano akan kembali naik lagi ya, seperti siklus-siklus kripto pada umumnya. Nice, kita lihat di situs toko kripto, langsung kita lihat chartnya ya. Kita ganti dulu ke chart harian, pastikan sudah harian. Kita buka legendanya dan kita perbesar. Ini adalah chart Cardano menurut situs toko kripto ya. Dan ini terlihat sekarang fasenya masih turun, sempat menyentuh titik tertingginya itu di tanggal 16 Mei tahun 2021 dan kemudian turun, sempat agak sedikit rebound lagi dan mencapai titik tertingginya di tanggal 3 Juni dan kemudian turun lagi, dan sekarang fasenya masih sangat turun. Wow, ini sangat bearish sekali ya. Saya sarankan kepada sobat investor untuk tidak membeli Cardano dulu dalam hari-hari terakhir ya, karena ini menurut chart harian fasenya masih sangat bearish, sangat turun sekali ya. Garis MA5 yang warna oranye ini masih menukik turun jauh di bawah garis MA30 yang warna kuning ini, yang artinya kemungkinan besar masih akan terus turun ya sobat investor. Jelas ya, fasenya masih sangat bearish. Next, kita lihat menurut chart per jam, lalu kita besar. Nah, ini adalah chart per jam ya, dan terlihat chart per jam juga masih turun meskipun sudah ada tanda-tanda rebound nih sobat investor. Nih dalam beberapa jam terakhir nih volume pembelian udah sangat besar ya, dan melihat tanda-tandanya itu sudah cukup bagus. Garis MA5 itu sudah menembus ke atas garis MA30 dan hampir menembus ke atas garis MA60 ya. Itu adalah tanda-tanda rebound yang cukup bagus ya menurut saya. Tapi ini adalah chart per jam, jadi bisa saja ini adalah false rebound seperti ini, terlihat seperti rebound tapi cenderung akan turun lagi ya. Ini juga bisa jadi seperti ini, false rebound ya, yang turun lagi. Tapi secara chart jam ini tanda-tandanya adalah sudah rebound, karena kita nggak tahu rebound itu akan false atau palsu atau enggak. Kita cuma bisa lihat tandanya. Yang pasti kita jangan pernah membeli pada saat chartnya itu masih turun seperti ini, dan garis MA5 dan MA10 itu masih di bawah MA60 ya. Kalau menurut chart per jam itu amannya di MA60. Bahkan kalaupun udah menembus MA60 seperti ini, bisa saja turun lagi. Itu adalah chartnya, kita tidak bisa memprediksi masa depan. Tapi yang pasti, yakinlah kita tidak membeli pada saat harga sedang turun seperti ini. Dan sekarang juga menurut chart per jam juga sudah hampir menembus MA60 ya, yang artinya sudah hampir titik beli yang bagus. Tapi kalau menurut chart per jam, saya akan menunggu konfirmasinya dulu, yaitu garis candle ini sampai menyentuh garis MA60, barulah
kita akan mulai berancang-ancang untuk membeli menurut chart per jam. Tapi kita lihat lagi menurut chart per hari. Nah, ini kalau dilihat itu kemungkinannya akan terus naik ya. Ini candlenya udah mulai ada tanda candle hijau satu yang menunjukkan potensi untuk kembali rebound. Tapi konfirmasinya masih belum pasti ya, masih bisa saja turun lagi. Jadi menurut saya secara overall lebih baik menunggu beberapa hari ke depan ya, sampai ada tanda-tanda rebound dari Cardano itu menurut chart harian, atau minimal garis SMA 5 itu udah mulai menembus garis SMA 30 di chart harian, barulah itu adalah konfirmasi yang cukup bagus untuk membeli. Tapi untuk sekarang ya, chart Cardano itu masih sangat turun, masih sangat bearish, dan belum waktu yang tepat untuk membeli jika sobat investor ingin berinvestasi jangka pendek. Tapi jika sobat investor yakin untuk bisa menghold Cardano lebih dari 6 bulan minimal atau 1 tahun pastinya untuk lebih tepatnya, maka sekarang adalah waktu yang sudah cukup bagus untuk mulai mencicil ya, mengakumulasi Cardano pelan-pelan, sedikit demi sedikit, membeli setiap hari sedikit, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Itu sudah waktu yang bagus untuk mulai mencicil membeli Cardano, karena sekarang penurunannya sendiri sudah sangat banyak ya, sampai 51%, yang artinya sekarang sudah sangat diskon sekali ya, diskon separuhnya loh sobat investor. Dan tentunya adalah waktu yang sangat bagus ya untuk mulai mencicil Cardano pelan-pelan dan untuk di hold jangka panjang, karena Cardano adalah salah satu proyek yang jelas ya, backgroundnya jelas, foundernya jelas, dan proyeknya juga jelas, dan sudah memiliki banyak sekali komunitas, dan juga sudah sangat dihargai dan menduduki peringkat yang sangat prestisius di ranking kelima di CoinMarketCap, yang menjadikan Cardano itu jelas bukan scam atau bukan fraud. Jadi tidak perlu khawatir dengan masa depan Cardano akan tiba-tiba hilang, enggak. Ini adalah proyek yang sangat jelas, dan tentunya saya yakin kedepannya akan terus berkembang. Dan tentunya sekarang adalah waktu yang bagus untuk mengakumulasi Cardano untuk jangka panjang ya. Tapi untuk jangka pendek jangan dulu. Untuk yang akan dijual lagi dalam waktu sebulan atau 2 bulan, sekarang masih belum waktu yang tepat, karena fasenya masih sangat bearish. Jadi, sobat investor, kalian termasuk yang mana? Yang membeli Cardano untuk dijual lagi dalam jangka pendek, sebulan 2 bulan, jangan beli dulu. Atau sobat investor adalah tipe investor untuk jangka panjang yang mampu menghold Cardano untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, yang artinya sekarang adalah waktu yang sangat bagus untuk mulai membeli Cardano. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request poin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Saham Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya, mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.